Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Ronald the Barbarian. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2011 yang lalu. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah pernah menontonnya. Jadi tidak ada salahnya kita kembali bernostalgia pada film ini. Film bercerita tentang seorang pria bernama Ronald yang berasal dari suku Barbarian, di mana dia harus berjuang mengalahkan penyihir yang sangat jahat demi menyelamatkan semua anggota sukunya yang sedang diculik. Bagaimana keseruannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu sekali dunia dikuasai oleh kegelapan. Ada satu makhluk jahat bernama Jal yang memimpin bangsa Jaki Darkness. Mereka kemudian menindas dan menjadikan manusia sebagai budaknya. Kemudian muncullah sang kesatria yang bernama Crane. Dia adalah kesatria dari segala kesatria. Dengan membawa pedang para dewa, dia kemudian membebaskan semua manusia yang ditindas. Dengan pedang itu juga Crane kemudian membunuh Jal sang iblis kegelapan itu sendiri. Tapi dengan harga yang sangat mahal. Sebuah tombak kemudian menembus dadanya dan mengalirkan darahnya selama 7 hari 7 malam. 100 kesatria kemudian meminum darahnya. Darah itu kemudian meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka semua. Namun ada seorang kesatria yang hanya kebagian setetes darah Crane, yang mana itu hanya bisa memperbesar dan memperkuat torpedonya saja. Crane yang melihat itu kemudian sangat bangga dengan mereka semua. Dia kemudian mati dengan tenang dan damai. Dan itulah asal mula dari suku Barbarian, putra dari Crane. Scene kemudian berganti. Bertahun-tahun pun sudah berlalu. Kita akan dibawa ke tempat suku Barbarian yang bertempat tinggal di sebuah benteng. Terlihat semua orang di sana memiliki tubuh yang sangat kekar dan sangat kuat. Itu berkat darah sang kesatria Crane yang diminum oleh leluhur mereka. Namun ada seorang pria yang bertubuh sangat kurus dan sangat ramping. Dia adalah Ronald, keturunan dari kesatria yang hanya kebagian setetes darah Crane. Karena berbeda dari yang lain, Ronald kerap dipandang sebelah mata oleh Barbarian yang lain. Namun walau begitu, sang paman yang merupakan ketua suku mereka selalu berusaha untuk melatih kemampuan Ronald dan selalu menyemangatinya. Suatu hari, seorang penjaga pos mereka melihat seseorang datang mendekat ke benteng mereka. Sang penjaga kemudian dengan cepat membunyikan trompet peringatan. Semua orang kemudian sangat panik dan langsung mengambil posisi berjaga-jaga dan juga memasang semua brigade pertahanan benteng mereka. Mereka berpikir kalau sebuah ancaman serius datang kepada mereka. Tapi ternyata yang datang hanyalah seorang pemusik jalanan biasa. Ronald kemudian berusaha menenangkan semua anggota Barbarian yang lain. Dia mengatakan kalau yang datang hanyalah pemusik yang ingin menghibur mereka dan bukanlah ancaman yang serius bagi mereka. Akhirnya sang ketua suku pun membiarkan pemusik itu masuk ke dalam benteng mereka. Pemusik itu juga membawa seorang asistennya yang bernama Alibert. Di malam harinya, para Barbarian kemudian mengadakan pesta yang dihibur oleh sang pemusik bersama dengan Alibert. Ada juga Ronald di antara mereka yang terlihat kurang nyaman berada di tempat itu. Dia hanya bisa melihat Gorax menggoda gadis-gadis di tempat itu dengan memamerkan krim sihir penghilang yang dapat membuat tubuhnya menghilang dan juga transparan. Sementara itu, di luar benteng mereka terlihat seseorang sedang mengintai benteng mereka dari kejauhan. Orang itu kemudian melaporkan apa yang dilihatnya kepada pemimpinnya yang bernama Pangeran Volkazar. Sedangkan itu, Ronald yang sudah tidak nyaman berada di pesta itu kemudian pergi menemui sang paman yang sedang menjaga benteng mereka di pos penjagaan. Ronald meminta untuk menggantikan pamannya berjaga-jaga. Sang paman kemudian mengingatkan Ronald untuk segera meniup trompet jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun Ronald menghiraukan begitu saja perkataan pamannya. Dia mengatakan kalau semua akan baik-baik saja, karena bahkan sampai saat ini tak ada yang pernah menyerang mereka. Namun tampaknya hari itu adalah hari yang sangat sial bagi Ronald. Tak lama setelah sang paman pergi, Ronald sangat dikejutkan dengan sebuah pasukan perang yang sedang mendekat ke benteng mereka. Ternyata mereka adalah pasukan tempur Pangeran Volkazar yang tadi sudah mengintai mereka. Secepat mungkin Ronald langsung meniup trompet peringatan. Namun apa daya, trompet yang besarnya berkali lipat tubuhnya tak mengeluarkan suara sedikit pun. Sementara itu, pasukan Volkazar mulai melontarkan bola-bola api ke arah benteng mereka.
Awalnya para barbarian berpikir kalau itu adalah kembang api yang memeriahkan pesta mereka. Namun tidak sampai bola api itu menghujam mereka satu persatu. Kepanikan pun terjadi di antara para barbarian. Secepat mungkin mereka berusaha memasang brigade pertahanan benteng mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Volkajar beserta pasukannya berhasil menerobos masuk ke dalam benteng mereka. Pos penjagaan mereka juga sudah hancur dan menjatuhkan Ronald beserta dengan trompet raksasanya. Yang kemudian trompet itu jatuh tepat kepada Alibert. Para prajurit Volkajar kemudian mulai menangkap satu persatu barbarian yang ada di tempat itu. Sang paman kemudian mencoba menyelamatkan Ronald yang ingin ditangkap. Dia juga berusaha melawan para prajurit Volkajar yang ingin menangkap mereka. Namun sayangnya banyaknya pasukan Volkajar berhasil mengepung mereka. Sampai kemudian Volkajar pun muncul di tempat itu. Namun sang paman tidak menyerah begitu saja. Dengan semangat berapi-api dia langsung menyerang Volkajar dengan pedangnya. Namun pedangnya malah patah berkeping-keping saat mengenai baju jirah Volkajar. Sang paman pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan seketika saja dia langsung dibunuh oleh Volkajar. Tepat di depan mata Ronald yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua kemudian dimasukkan ke dalam kereta dan hendak dibawa pergi ke suatu tempat. Namun saat akan dibawa, tubuh ramping Ronald ternyata tak dapat diborgol. Prajurit Volkajar kemudian berpikir kalau Ronald bukanlah seorang barbarian. Dia kemudian tak ikut dibawa dan hendak dibunuh di tempat itu. Sementara itu para barbarian lainnya mulai dibawa pergi dari tempat itu. Sedangkan Ronald hanya bisa berserah diri pada prajurit Volkajar yang akan mengeksekusi dirinya. Tapi ternyata keberuntungan masih berpihak kepada Ronald. Trompet raksasa itu terjatuh tepat menimpa sang prajurit dan membuatnya tewas seketika. Dan Alibert juga ternyata masih hidup, yang tadi berada di dalam trompet itu. Ronald sangat lemas tak berdaya melihat semua anggota sukunya yang sudah dibawa pergi. Sang paman yang ternyata masih hidup dan sudah sekarat kemudian memanggil dirinya. Di saat-saat terakhirnya sang paman meminta Ronald untuk berjanji menyelamatkan semua teman-temannya. Dia memerintahkan Ronald pergi ke utara untuk bertemu dengan Oracle, seorang penyihir yang dapat membantu dirinya. Dan setelah mengatakan itu, sang paman pun betul-betul tewas di hadapan Ronald. Dari reruntuhan benteng mereka, Ronald menemukan krim tak terlihat yang dipakai Gorax di malam sebelumnya. Ronald kemudian bersiap-siap pergi ke utara seperti yang dikatakan oleh pamannya. Namun Alibert yang masih berada di situ meminta untuk ikut bersama Ronald. Dan setelah saling berkenalan, mereka kemudian memulai perjalanan bersama-sama. Berbagai medan yang cukup sulit mereka lewati bersama. Hingga sampailah mereka di utara, tempat di mana Oracle berada. Setelah bertemu dengan Oracle, Ronald kemudian memperkenalkan dirinya dan dari mana dia berasal. Oracle kemudian menjelaskan kepada mereka siapa Volkajar, orang yang sudah menyerang mereka. Dia mengatakan kalau Volkajar adalah penyihir jahat yang dilindungi oleh kekuatan jahat bangsa Jaki Darkness, yang dulu sudah dikalahkan oleh Crane, sang kesatria bangsa barbarian. Oracle menjelaskan kalau baju jirah sihir yang dipakai oleh Volkajar tak dapat ditembus oleh benda apapun. Namun hanya ada satu benda yang dapat melukainya, yaitu pedang mahkota suci. Ronald yang mendengar itu malah mengatakan kalau pedang itu hanyalah cerita mitos belaka, karena pedang itu bahkan tak pernah ditemukan oleh siapapun. Mendengar perkataan Ronald membuat Oracle sangat marah dan berusaha memperingatkannya kalau cara satu-satunya menyelamatkan anggota sukunya hanya dengan menggunakan pedang itu. Scene kemudian berganti. Terlihat para barbarian yang sudah ditangkap dibawa ke sebuah kuil. Ternyata Volkajar berencana membangkitkan kembali Iblis Jal dengan mengorbankan semua darah barbarian yang berasal dari sang kesatria Crane. Untuk menjalankan rencananya, Volkajar dibantu oleh seorang penyihir yang bernama Gur Ajul. Tapi ternyata sang iblis masih belum bisa dibangkitkan karena masih ada satu dari barbarian yang belum mereka tangkap, yang tak lain itu adalah Ronald. Hal itu kemudian membuat Volkajar sangat marah dan langsung memerintahkan prajuritnya untuk segera mencari dan menangkap Ronald. Scene kemudian berganti. Ronald dan Alibert kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari pedang Crane sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Oracle. Namun di perjalanan mereka selalu bertengkar karena Alibert selalu bernyanyi dan mengganggu konsentrasi Ronald. Tapi ternyata di dalam nyanyian Alibert, Ronald mendapatkan petunjuk baru. Kalau di kerajaan para elf terdapat sebuah buku petunjuk yang mengetahui di mana pedang Crane berada. Namun di perjalanan mereka tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang baru saja membantai beberapa orang.
wanita itu juga menyerang mereka berdua dan hendak menghabisi Ronald. Tapi setelah melihat Ronald yang berderai air mata, wanita itu pun berubah pikiran dan membiarkan mereka berdua untuk pergi dari tempat itu. Alibert kemudian membujuk Ronald untuk mengajak wanita itu ikut bersama mereka. Tapi Ronald awalnya menolak usulan itu. Dia berpikir kalau wanita itu adalah seorang psikopat gila. Namun secara tak sengaja wanita itu mendengar kalau Ronald berasal dari Barbarian. Dan secara mengejutkan dia setuju untuk ikut bersama dengan mereka. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Jandra, dan dia sendiri berasal dari suku Skolmornes. Setelah itu Jandra kemudian membawa mereka ke sebuah kota yang tak jauh dari tempat mereka berada, untuk mencari orang yang dapat memandu mereka menuju kerajaan elf. Tak lama kemudian mereka pun sampai di kota itu. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah bar di kota itu, dan akhirnya bertemu dengan seorang pemandu jalan yang bernama Elric. Elric sendiri adalah seorang elf buangan. Setelah melihat Ronald, tanpa pikir panjang Elric langsung setuju untuk ikut bersama dengan mereka. Namun saat akan pergi dari tempat itu, para pasukan Volkazar berhasil menemukan mereka dan ingin menangkap Ronald. Dengan sigap Jandra kemudian mengadang mereka, dan secara tak sengaja membuat tempat itu terbakar. Akhirnya mereka pun berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, Elric kemudian berhasil membawa mereka menuju gerbang masuk kerajaan elf. Perlahan-lahan gerbang masuk kerajaan itu pun mulai terbuka, dan seakan-akan memberi mereka jalan untuk masuk. Namun Elric mengatakan kalau orang yang dianggap layaklah yang diizinkan untuk masuk. Jika tidak, maka dinding gerbang itu akan tertutup dan menghancurkan mereka semua. Mendengar itu, Ronald menjadi sangat takut dan membuat berbagai alasan. Dengan egonya, dia akhirnya berhasil memaksa mereka untuk mencari jalan lain masuk ke tempat itu. Namun tiba-tiba tanah yang mereka injak seolah-olah tak menerima mereka, dan mulai bergerak hingga melempar mereka masuk ke dalam jalur di dalam gerbang. Yang lebih mengejutkan lagi, dinding-dinding gerbang itu pun mulai menutup dan hendak menghancurkan mereka semua. Sekuat tenaga mereka berlari menyelamatkan diri, dan akhirnya berhasil lolos dan masuk ke dalam kerajaan elf. Kejadian itu pun lantas membuat Jandra sangat marah kepada Ronald dan memintanya untuk menyelesaikan masalah, bukannya menghindar layaknya seorang pengecut. Elric kemudian memperlihatkan kepada mereka kuil kebijaksanaan bangsa elf, di mana buku petunjuk lokasi pedang keren berada di sana. Tapi sayangnya tempat itu dijaga oleh dua pemanah yang memiliki mata setajam silet. Bahkan seekor tikus pun tak luput dari pandangan mereka. Ronald kemudian berusaha memutar otak untuk bisa masuk ke tempat itu. Bak seorang kesatria dengan lantang dia kemudian mengatakan kepada Jandra akan masuk ke tempat itu seorang diri. Dia kemudian memperlihatkan krim tak terlihat yang dibawanya kepada mereka semua. Namun sayangnya krim itu tak cukup untuk mengelesi semua bagian tubuhnya dan menyisakan torpedonya yang masih terlihat dan melayang-layang. Namun walau begitu, Ronald tak patah semangat. Dia kemudian mulai berjalan masuk ke dalam kuil. Saat melewati kedua penjaga itu, Ronald hampir saja ketahuan. Tapi dia berhasil berkamuflase pada sebuah patung yang ada di tempat itu. Dan akhirnya dia pun berhasil melewati kedua penjaga itu. Dengan penuh perjuangan, Ronald kemudian memanjat masuk ke dalam kuil itu melalui sebuah jendela yang terbuka. Saat sampai di dalam, Ronald sangat panik melihat tempat itu yang sangat ramai dan terlihat seperti kantor percetakan pada masanya. Akhirnya Ronald pun sampai di puncak kuil itu dan menemukan bukunya. Dia kemudian merobek selembar dari buku itu yang berisi petunjuk keberadaan pedang Crane. Namun sialnya dia malah terjatuh dari atap saat akan kembali dan membuat kekacauan di tempat itu. Orang-orang di tempat itu pun mulai memburu Ronald dan berpikir kalau torpedonya adalah seekor tikus. Namun lagi-lagi Ronald bisa meloloskan diri dan kembali kepada teman-temannya. Elric kemudian mulai membaca dan menganalisa isi dari kertas petunjuk yang dibawa oleh Ronald, yang mana di kertas itu tertulis kalau pedang Crane terkubur di Gunung Keabadian, yang ternyata sangat dekat dengan tempat mereka berada saat ini. Sementara itu, Jandra pun mulai terbuka dan berbaikan dengan Ronald. Itu dikarenakan dia melihat perjuangan Ronald saat masuk ke dalam kuil itu sendirian. Jandra pun mulai menceritakan asal-usulnya kepada Ronald. Dia mengatakan kalau tradisi mereka sendiri mengharuskan dirinya boleh menikah hanya dengan orang yang bisa mengalahkannya. Banyak pria yang berusaha mengalahkan Jandra, namun dia selalu memenangkan pertarungan dan bahkan membuatnya semakin bertambah kuat.
Dia kemudian hanya bisa melihat teman-temannya satu persatu mendapatkan pasangan. Dan kini hanya menyisakan dirinya seorang diri. Para petinggi suku kemudian memerintahkan Chandra untuk berpetualang mencari orang yang bisa mengalahkannya dan nantinya menjadi suaminya. Karena itulah dia kemudian ikut bersama dengan Ronald. Dia mendengar kabar angin kalau suku Barbarian adalah pejuang yang sangat tangguh. Dia berharap dapat bertemu dengan seorang Barbarian yang dapat mengalahkan dirinya. Namun saat asik bercerita, tiba-tiba mereka mendengar suara yang mencurigakan. Dan tiba-tiba seekor burung besar yang dikendalikan oleh prajurit Volkazar pun muncul di tempat itu, yang kemudian langsung menculik Elric. Mereka juga berhasil menangkap dan membawa Chandra dari tempat itu. Sementara Ronald dan Alibert yang tersisa berusaha melarikan diri. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah tempat di hutan itu, yang tak bisa dimasuki oleh burung-burung raksasa itu. Setelah itu, Ronald kemudian hanya bisa melihat Chandra yang dibawa pergi oleh mereka. Namun masalah tak sampai di situ. Sialnya mereka terkena jebakan yang terpasang di hutan itu. Dan tiba-tiba sekelompok wanita seksi berbikini pantai menghadang mereka. Ternyata mereka adalah para wanita dari suku Amazon. Bukannya ketakutan, Alibert malah kesenangan ditangkap oleh mereka. Mereka berdua kemudian digotong menuju tempat tinggal suku Amazon. Ronald sangat keheranan melihat tempat itu yang dipenuhi oleh wanita, tanpa ada pria seorang pun. Mereka kemudian dibawa menghadap kepada sang ketua suku Amazon. Namun anehnya mereka berdua malah dianggap wanita oleh mereka semua. Begitu juga dengan sang ketua suku. Alibert kemudian menjelaskan kepada mereka semua kalau dia dan Ronald adalah pria. Mendengar kata itu, mereka semua kemudian sangat terkejut. Dan tiba-tiba sang ketua suku dan wanita Amazon lainnya langsung menyembah mereka berdua. Sang ketua suku mengatakan kalau dewa telah mengabulkan doa mereka untuk mengirimkan pria kepada mereka. Dengan begitu, para suku Amazon akhirnya dapat meneruskan generasi mereka. Sang ketua suku kemudian memerintahkan anggotanya untuk segera membawa Ronald dan Alibert ke dalam kamar perjodohan suci. Hal itu kemudian membuat Ronald sangat panik, namun tidak dengan Alibert yang sangat kegirangan. Sang ketua suku kemudian memerintahkan anggotanya untuk memakai si ramping Ronald terlebih dahulu dan menyimpan Alibert untuk dipakai keesokan harinya. Scene kemudian berganti. Chandra yang tadi sudah ditangkap kemudian dibawa ke hadapan Volkazar. Namun secara mengejutkan, Volkazar mengetahui kalau Chandra berasal dari suku Skolmornes. Chandra kemudian berusaha melawan dan berhasil melepaskan diri. Pertarungan pun terjadi di antara dirinya dan Volkazar. Namun sayangnya lagi-lagi senjata yang digunakan Chandra tak mampu menembus baju jirah Volkazar. Chandra pun akhirnya berhasil dikalahkan dan kemudian hendak dibunuh. Namun tiba-tiba Volkazar mengurungkan niatnya untuk membunuh Chandra. Ternyata dia sudah mengetahui peraturan dari suku Skolmornes. Dengan liciknya Volkazar kemudian meminta Chandra untuk patuh kepadanya. Chandra yang tersadar akan hal itu kemudian tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu di tempat lain, para wanita suku Amazon sedang melangsungkan ritual sucinya bersama dengan Ronald. Setelah selesai dengan ritualnya, mereka kemudian mengembalikan Ronald ke dalam kamarnya. Ronald kemudian mengajak Alibert untuk segera pergi dari tempat itu dan segera mencari pedang sucinya untuk menyelamatkan Chandra yang sedang dalam bahaya. Namun Alibert malah menolak untuk pergi dan memilih untuk menunggu waktunya dipakai oleh para wanita Amazon. Hal itu kemudian membuat Ronald sangat kesal dan kemudian pergi meninggalkan dirinya. Tak lama setelah kepergian Ronald, Alibert pun mulai berpikir ulang dan menyesal atas apa yang sudah dilakukannya kepada Ronald. Dia kemudian berniat untuk menyusul Ronald. Namun tiba-tiba sang ketua suku Amazon mendatanginya dan ingin mengajarnya di atas ranjang. Alibert kemudian berusaha menolak godaan sang ketua suku dan kemudian langsung pergi melarikan diri. Dia kemudian bersembunyi dari wanita-wanita Amazon yang mengejarnya. Namun secara kebetulan dia malah bertemu kembali dengan Elric. Mereka pun pergi menyusul Ronald bersama-sama. Sedangkan di tempat yang berbeda, Ronald akhirnya sampai di Gunung Keabadian. Dia kemudian masuk ke dalam sebuah makam para barbarian terdahulu yang ada di dalam gunung itu. Dan akhirnya dia pun menemukan pedang yang dicarinya bersama dengan jasad keren yang sedang memegangnya. Ronald lantas mengambil pedang itu tanpa ada masalah. Dia yang merasa bangga mendapatkannya kemudian mulai memainkan pedang itu. Namun pedang itu malah terlempar dan terlepas darinya. Dan tiba-tiba Chandra pun muncul di tempat itu dan kemudian langsung mengambil pedangnya. Sesaat kemudian Volkazar juga sampai di tempat itu dan secara mengejutkan Chandra memberikan pedangnya kepada Volkazar. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Ronald.
Dia pun akhirnya ditangkap dan dibawa pergi. Sedangkan Alibert dan Elric yang baru sampai di tempat itu hanya bisa melihat Ronald yang dibawa pergi dari kejauhan. Singkat cerita, Ronald akhirnya sampai di kuil di mana semua teman-temannya ditahan. Sang penyihir kemudian mengambil sedikit darah Ronald dan menggabungkannya dengan darah barbarian lainnya. Sementara itu, Alibert dan Elric juga sampai di kuil itu. Mereka kemudian menyamar sebagai prajurit masuk ke dalam kuil itu. Saat di dalam, Alibert melihat Ronald yang sedang digiring menuju altar persembahan. Dia kemudian mendekati Ronald dengan berpura-pura menjadi pengawal dan bertanya di mana pedang Crane berada. Ronald kemudian memberitahukan di mana pedang itu disimpan. Setelah itu, Alibert lalu pergi mencarinya. Namun ada pengawal yang sedang menjaga pedang itu. Tapi Alibert dengan tingkah konyolnya dapat mengelabui kedua penjaga itu. Sementara Ronald dan para barbarian lainnya sudah sampai di altar persembahan, dan ritualnya pun segera dimulai. Sesaat kemudian Alibert juga sampai di tempat itu. Dia kemudian langsung melepaskan Ronald dan memberikan pedang itu kepadanya. Namun seorang pengawal melihat apa yang sedang mereka lakukan. Ronald kemudian mencoba melawan penjaga itu dengan pedang sucinya. Namun yang terjadi, secara tak sengaja Ronald berhasil membebaskan semua teman-temannya. Para barbarian pun mulai bangkit dan melawan. Volkajar yang melihat kekacauan itu kemudian memerintahkan Jandra untuk membunuh para barbarian. Ronald yang melihat itu berusaha menghadang Jandra, dan mereka pun saling bertarung. Namun apa daya, Ronald bukanlah tandingan bagi Jandra. Ronald yang tak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian berusaha membujuk Jandra untuk berbuat baik dan meninggalkan tradisi konyolnya, bukannya malah membunuh orang yang sudah mencintainya. Sementara itu, Volkajar sudah berhasil melakukan ritualnya dengan meminum darah barbarian yang sudah dia kumpulkan. Dan tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Dia kemudian berubah menjadi monster iblis raksasa dan mulai menyerang mereka semua yang ada di tempat itu. Kini senjata apapun tak bisa mengenainya. Tapi Alibert melihat suatu perisai di tengkorak monster itu. Dia kemudian memberitahukan kepada Ronald kalau itu adalah kelemahannya, sesuai dengan lagu-lagu tentang Crane yang sering dia nyanyikan. Dengan gagah berani, Ronald kemudian menunggangi seekor burung raksasa dan mengincar tengkorak monster iblis itu. Dan akhirnya dengan bersusah payah dia pun berhasil mendarat di tengkorak monster itu. Tapi sayangnya pedangnya malah terjatuh. Dan tiba-tiba Jandra pun muncul dan langsung menangkapnya. Monster itu kemudian meminta Jandra untuk segera membunuh Ronald. Tapi Jandra kini sudah berubah pikiran dan tidak memperdulikan tradisinya lagi. Dia malah berbalik menyerang monster itu. Namun sayangnya dia malah ditangkap dan hendak diremas sampai mati. Tapi Ronald yang melihat itu tak tinggal diam. Dia kemudian mulai memanjat monster itu. Begitu juga dengan barbarian yang lain tak mau hanya menonton dan berdiam diri. Mereka mulai bersatu dan membantu Ronald melawannya. Dengan bantuan teman-temannya, Ronald kemudian berhasil mencapai kepala monster itu. Dia kemudian mencabut perisainya dan langsung menikamkan pedangnya. Dan tiba-tiba monster itu pun hancur dan menghilang seketika. Namun harga yang dibayar oleh Ronald sangatlah mahal. Jandra dan barbarian lainnya mendapati Ronald yang tak bisa terbangun. Mereka pun sangat bersedih dan memberikan penghormatan terakhirnya kepada Ronald. Tapi sesaat kemudian, Ronald ternyata masih hidup karena dia hanya tak sadarkan diri. Mereka pun sangat senang dan akhirnya kembali ke benteng tempat tinggal mereka. Di tempat itu mereka pun mengadakan pesta untuk merayakannya. Akhirnya para barbarian yang lain tak lagi memandang remeh kepada Ronald. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikian alur cerita dari film Ronald the Barbarian. Ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Kita tidak sepantasnya menganggap remeh dan rendah orang lain karena kekurangan yang mereka miliki. Seperti Ronald yang berbeda dari teman-temannya, karena dia memiliki tubuh yang sangat kurus dan sangat ramping. Tapi walau begitu, tekad kuat dan besarnya perjuangan Ronald ternyata sebanding dengan torpedonya. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga notifikasinya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.